Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina tabi'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin mulia, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih Allah datang memenuhi rumahnya, ditamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa ditamu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan muliakan dia. Dan kita bersyukur kerana kita niat itikaf ini bersama-sama untuk membuat suatu majlis yang sangat mulia ini. Majlis yang dibanggakan oleh para malaikat, majlis yang Allah muliakan. Dan sesungguhnya saya bukan nak memberikan nasihat, bukan nak memberikan peringatan pelajaran, tetapi saya ingin kita mengadakan majlis fikir tentang keadaan diri kita hari ini, fikir keadaan keluarga kita hari ini, fikir keadaan saudara-saudara kita hari ini, dan fikir keadaan tetangga kita, masyarakat kita dan umat kita hari ini sendiri. Dalam hadis dikatakan, barang siapa berpisah untuk agama, maka Allah berikan ganjaran pahala setahun ibadah. Sebab fikir ini pelita hati. Maka fikir manusia bermacam-macam telah terjadi. Ada orang fikir tentang corona hari ini bermacam-macam telah terjadi. Mesti tidak boleh, sebab menunaikan haji tidak boleh, bertemu pun tidak boleh, bersalam, bermacam-macam. Ada fikir manusia ini tentang penyakit. Orang fikir tentang keadaan-keadaan alam ini, begitulah hari ini. Tapi kalau orang fikir agama, dia mulia, maka agama makin telah diri dia. Kalau kita bersama-sama orang-orang yang tidak ada contohnya, tidak ada kelebihannya, kita juga akan kecewa. Tapi hari ini kita meniru sahabat Rasulullah SAW. Karena itulah saya tidak memberikan nasihat, karena saya mendengar dalam kitab Riyadhus Shalihin, nanti satu hari kita akan melihat ada orang yang diazab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Khususnya terburai-burai keluar, digeret, ditarik seperti menarik binatang. Kita akan bertanya, kenapa kau ini alangkah malangnya nasib kau ini, alangkah sedihnya nasib kau, kenapa kau diazab Allah Subhanahu wa taala? Dia katakan, alangkah malangnya aku, alangkah sengsaranya aku. Di dunia dulu aku hanya berceramah orang, nasihat orang, tapi aku tidak mengamalkan. Jadi kita bermaksud fikir ini adalah supaya kita sama-sama berfikir bagaimana kita dapat mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak-anak kita boleh taat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan mulia Allah beri kita minggu depan suatu peristiwa besar, yakni kurban, hari raya kurban, hari raya untuk orang berkurban, hari raya orang-orang yang mau berkurban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita semua. Jadi yang mulia, hari ini kita nak niru siapa? Meniru saya, meniru tokoh siapa? Meniru orang-orang yang Allah janjikan pasti benar. Ya, Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya. Allah tawarkan, siapa mau bisa bikin Quran satu ayat saja, siapa boleh tiru, tak ada orang yang sanggup meniru Al-Quran Karim. Begitu hebatnya, karena dia betul-betul wahyu Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Rasulullah SAW yang ummi, yang tak boleh tulis, tak boleh baca, tapi dia bisa membacakan
firman Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mulia, wasabiqunal awwalun, orang-orang awal Islam itu minal muhajirin wal ansor, dari orang muhajirin dan orang ansor. Jadi katakan walazina tamu ihsan, siapa ikut jejak mereka dengan ihsan, siapa ikut jejak mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa du'an, maka Allah ridha kepada Allah, Allah ridha kepada kita. Jadi sabiqul awalun itu terdiri orang muhajirin wal ansar. Alhamdulillah kita ini sudah meniru-niru. Man tahazza bi qaumin fa huwa minhum. Siapa niru satu kaum, nanti Allah golongkan pada kaum itu. Kalau kita niru kehidupan penyanyi-penyanyi rock, orang-orang hebat di dunia, kita ke sana. Seperti kita meniru gaya-gaya pemerintah seperti Fir'aun, dia zalim, dia ngaku Tuhan, seperti Namrud. Kalau kita meniru seperti pembantu-pembantu raja Haman, kita akan seperti mereka nanti di akhirat. Kalau kita meniru sebagai Ubay bin Khalaf, orang munafik seperti mereka, tapi kita meniru sahabat Nabi yang mulia. Kita meniru sahabat awalan muhajir wa ansor. Kita ni orang-orangnya sebetulnya kita akan pergi ke satu tempat, ke tempat yang muhajirin. Dan di sini pun kita lihat orang-orang banyak muhajirin. Seperti saya datang dari Tanjung Batu, Pak Rasid, Pak Ayum dari mana? Padang, Pak Salam, dan ada orang tempatan sini. Maka bila muhajirin wal ansor, orang pendatang dan orang tempatan berpadu bersama saling membantu, maka Allah katakan Allah ridha kepada mereka, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia contohkan kaum muhajirin orang-orang Madinah, kaum ansor orang muhajirin orang Mekah, hadirin. Orang Mekah muhajirin, orang ansor Madinah. Maka mereka berdua bersahabat rapat. Mereka berdua dipersaudarakan. Mereka membuat suatu sistem yang Allah bimbing, sehingga mereka menjadi umat yang tidak akan ada tolak bandingnya, yang tidak akan ada sehebat itu sesudahnya dan sesudahnya. Ialah contoh kita. Wasabiqul awwalul muhajirin wal ansar. Rasulullah persaudarakan mereka hidup dalam susah dan senang. Maka yang pertama kita tahu, seluruh para sahabat itu digolongkan. Yang pertama sekali, mereka yakin, mereka mendapat hakikat, mereka benar-benar sempurna dengan keyakinan kepada kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalimah awal, kalimah akhir, kalimah perintah, kalimah larangan, kalimah menyatakan pembeda Islam dan kafir. Maka suatu pertanda bila orang ada ucap kalimat la ilaha illallah, dia pasti masuk surga, kecuali yang menolak. Dia dijamin Allah. Walaupun kita jumpa sekarang ni ada 7 miliar manusia hadirin, 7 miliar manusia, ada 6 miliar yang belum Islam hari ini. Tapi kalau ada orang Islam yang mereka belum solat atau tidak apa, tidak beribadah, tapi mereka ada kalimat la ilaha illallah, maka Allah beri surga untuk dia 10 kali lebih besar daripada dunia kita ini. Karena itu la ilaha illallah ini sangat menentukan para sahabat. Sampai dia disiksa seperti Bilal kan, disiksa oleh tuannya. Ada yang dibusuk kemaluannya, Sumayyah misalnya, Sahidah yang pertama. Anaknya, suaminya terbelah karena mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah dengan sungguh-sungguh. Maka para sahabat diberitahu Rasulullah SAW hendak yakin dengan kalimat ini, mereka mestilah belajar mendapat keyakinan. Dari mana dia belajar? Dari solat di awal waktu, di mana azan diazankan. Nah, ada yang mulia, ternyata azan ini menentukan pergerakan alam kita ini. Kalau azan berhenti, maka dunia ini akan hancur. Maka mulai dari kutub utara azan, terus sampai kutub selatan, berputar terus, waktu yang berjalan berganti-ganti tanpa henti. Maka bila para sahabat mereka telah melaksanakan perintah ini, mereka yakin, mereka masuk ke kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan kebesaran makhluk, tak yakin dengan makhluk. Yang nampak dia tak yakin, yakin kepada Allah. Bila nampak sesuatu dia bertanya, apakah hukum Allah mesti kita lakukan hari ini?
Jadi setiap hari pada diri dia berlakulah hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana telah dibuat setiap azan dia datang. Setiap azan dia datang. Hadirin mulia, perintah azan ini oleh Rasulullah SAW menyuruh kita pada anak-anak kita, pada kita sendiri, lahir azankan, iqamatkan. Semua kita ni pasti diazankan dan iqamatkan. Walaupun kita tak tahu untuk apa. Diberitahu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah 4 kali disebutkan telinga kita, anak bayi yang tak tahu apa ini. Allah lebih hebat daripada air, api, angin, tanah. Lebih hebat daripada di atas, di bawah, di kiri dan di kanan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Besar. Beritahu asyhadu alla ilaha illallah, kamu bersaksilah bahwa Allah adalah Tuhan kita. Dia adalah Tuhan selain Allah, dan Muhammad pesuruh Allah. Dan pun diberitahu di bisikan kepada kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, salatlah, hayya falah, kamu akan dapat kejayaan dan kemenangan. Diulang lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Di depan dan di belakang lebih hebat Allah yang lebih besar. Dia turunkan Allah. Kepada bayi diyakinkan kepada kita. Yakinkan kepada kita bahawa Allah yang Maha Besar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Bayi lahir, anak lahir, ayah ibu lahir, kakek lahir, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Umur dia menentukan, rezeki dia menentukan. Katanya jodoh pertemuan dan akhir kematian kita Allah Subhanahu wa taala menentukan kita. Tetapi untuk mendapat kekuatan iman, azan di mana diazankan. Sampai bapak-bapak percaya tak, orang buta namanya Umi Maktum ya Rasulullah, saya ini buta, boleh tak saya tak salat berjamaah? Wahai Umi Maktum, kau dengar tak azan? Kau dengar, datanglah. Sampai ada sahabat yang datang ke masjid, jatuh pertama kali, pulang. Jatuh kedua, pulang. Yang ketiga, tangkap orang. Ada yang bimbing sama ke masjid. Kamu tahu siapa saya? Saya lah iblis, saya lah syaitan. Kalau saya biar kamu jatuh yang ketiga, jatuh pertama, Allah ampunkan dosa seluruh keluarga kamu. Jatuh kedua, Allah ampunkan seluruh orang kampung kamu. Jatuh ketiga, Allah ampunkan seluruh negeri Madinah ini. Maka dia tak mau syaitan itu melihat kita diampuni Allah Subhanahu wa taala berkat daripada orang berjamaah. Maka tanda-tanda orang Islam solat. Ada banyak orang sekarang telah lalaikan solat. Tak benar tak tidak, survei mengatakan daripada Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, termasuk di Malaysia, Pak, kita ni 80% tidak solat. Mungkin solat subuh, bagi tidak, zuhur tidak, dan tak solat. Dan mereka orang-orang Islam. Maka usaha atas solat ni begitu hebat. Mengajak orang solat ini begitu diusahakan semaksimal mungkin. Sebab berbeza Islam dengan tidak Islam hanya solat. Tapi sekarang orang anggap macam itu boleh nanti-nanti. Kita diminta orang yang paling terdepan, yang paling terdulu untuk menegakkan solat. Dan kita zikirkan ini la ilaha illallah terus menerus. Sekarang kita disuruh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sebanyak-banyak mungkin. Seterusnya, katanya kalau dulu Nabi Yunus dalam ikan berikan 40 hari, kita sekarang dalam perut corona. Kalau kita baca itu menerus, insya Allah kita selamat terlepas daripada mengusir corona tadi. Kita dikelilingi oleh bertahun-tahun tidak jelas kapan ni, ditakuti terus. Tapi la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin, Allah akan berikan kemudahan insyaallah. Jadi yakin kepada kalimat la ilaha illallah ini seperti kalimat awal ke akhir. Kalau akhir kalam ucap la ilaha illallah, maka pasti kita akan masuk surga. Jadi apapun keadaan kita tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam nafas kita, dalam kehidupan kita. Bukan yang disebutkan, tetapi apa yang Allah perintah kita laksanakan, Allah larang kita tinggalkan. Dan tata cara kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan kalimat tauhid
kalimah iman, kalimah amal, iaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimah amal, inilah kalimah yang diajar kepada kita supaya kita meniru cara kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diajarkan daripada yang sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Sampai orang-orang non-muslim banyak yang merasa kagum dia. Karena masalah toilet, WC, tidur, makan, pakai baju, hubungan suami isteri, semua diatur dalam Islam. Berwarisan atau pusaka, semuanya lengkap diatur oleh Islam. Tidak terkecuali kehidupan kita ini. Tinggal kita meniru kehidupan para sahabat dan kita akan mendapat kejayaan. Maka dikatakan man ahya sunnati dah fasadi ummati lalu ajur mani sahid. Bapak bayangkan kalau kita dapat amalkan sunnah di zaman para sahabat kali, Allah beri kita para 100 mati sahid. Satu sahid saja kita sudah potong tangan, patah kepala, patah kaki, meninggal isteri janda, anak yatim. Tapi di zaman Allah beri 100 mati sahid. Seluruh hadirin mulia, seluruh umat, seluruh nabi ingin jadi umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya minta. Sampaikan dulu kita namanya ada cerita orang bayan yang Samson di Laila itu namanya Samson, apa namanya itu? Dia diberi kekuatan rambutnya ini panjang. Samson, tapi ada nama Arabnya ada tu. Samson. Samson. Jadi karena kelalaiannya dia dipotong rambutnya. Dia bernazar, kalau saya boleh selamat, saya hendak ibadah 1000 bulan, 83 tahun, ibadah siang dan malam. Jadi begitu memang rambut dia panjang, dia kuat lagi dan semua lagi dia beribadah terus. Tapi Allah beritahu nanti umat akhir zaman dia beribadah salah satu malam Ramadan dia dapat pahala 1000 bulan. Jadi seluruh orang ingin, karena umat akhir zaman yang pertama akan masuk surga. Diberi pahala 100 mati sahid, diberikan bermacam-macam kelebihan. Sampai ke masjid ini aja berbagai macam telah Allah berikan kepada kita. Langkah kita ke masjid, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebahagiaan lahir dan batin dengan zikir kita, selawat kita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW yang paling dia jaga, dia dakwah dia yang paling sunnah yang paling besar, sunnah yang paling tinggi ialah dakwah. Inilah sunnah yang paling hebat. Kata ulama, malaikat boleh menghitung turunnya hujan dari langit. Malaikat boleh menghitung jumlah pasir di laut. Tapi malaikat tak bisa menghitung orang berusaha dakwah. Kita besok meninggal dunia diberi buku amalan. Ini amalan kamu. Ada pahala naik haji 1000 kali. 1000 kali 1000 tahun. Ada pahala bangun madrasah, bangun surau. Ada pahala tahfiz Quran, ada pahala alim beribu-ribu. Kita heran, ini kan bukan amal saya nih. Saya kan umur cuma 63-64 tahun. Dan itu saya pulang. Dan saya tak ada bangun-bangun, saya tak pergi haji sampai 1000 kali. Tapi Allah beritahu, dulu kamu ada dakwah satu orang, asal kamu hidayah, dia dapat hidayah, dia beranak pinak, anaknya jadi alim, ada pergi haji, ada buat madrasah, bikin jembatan, bikin sekolah, semua pahala kau dapat. Itulah dia umatnya singkat, tapi dengan dakwah Allah beri dia pahala begitu besar, sehingga nabi-nabi dulu pun tidak ikut jadi umat dari Muhammad SAW. Kita cuma cakap 2 patah. Allah berkata, "Qul hazihi sabili adu ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku
untuk kamu, ajak kamu kepada Allah, dakwah kamu kepada Allah. Jadi jalan kita ini, berjalan kita ini mesti dakwah. Selain kita mesti berjalan, kita mesti dakwah. Di rumah, pesan Maulana Sa'ad, buat dakwah. Zuhur, perhatikan anak kita, dah siap-siap belum mereka berwudu, baru kita ke masjid. Asar, Maghrib, Isya, kita pastikan dia bisa tak membaca Al-Quran, dia baca Quran atau belum, zikir atau belum. Kita terus dakwahkan di masjid juga. Maka bila dakwah ada dalam suasana hati kita, maka sejak dulu kita telah disampaikan oleh orang-orang tua kita, kalau boleh kita 25 kali ya, 25 kali, 25 orang ya. Karena dakwah ini memperkuat kekuatan kita, memperkuat iman kita. Maka Rasulullah SAW beritahu, dengan usaha dakwah inilah akan menyelamatkan kita untuk iman kita. Maka kita berkumpul hari ini, bagaimana kita dapat melatih diri kita supaya buat usaha kita di masjid, kemudian di masjid tetangga kita, dan masjid dan juga rumah-rumah kita. Dengan usaha dakwahnya di mulia telah berubah alam ini, telah berubah rumah kita hari ini, telah berubah anak kita hari ini. Apalagi kalau kita berani berkorban, ada yang sanggup anak mereka dikirim-kirim ke pesantren-pesantren, di sekolah-sekolah agama, maka Allah akan lebih berikan dia kehebatan di akhirat. Sampaikan orang-orang tua yang anaknya habis Quran, nanti diberi dengan terang di hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, untuk inilah kita berkumpul, supaya kita selalu cinta agama. Sudah kita dapat kalimat hajat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Para sahabat punya hakikat solat khusyuk dan khusyuk. Solat yang khusyuk dan khusyuk. Di mana solat itu konsentrasi kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tertib tempatnya dan awal waktu. Cuma kata orang-orang alim sekarang, khusyuknya dah tak ada lagi, boleh angkat, susah nak dapat khusyuk. Tetapi bila orang berjamaah, imamnya khusyuk, makmumnya tidak, imam semua disatukan sebagai orang yang solat yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kita mau tak mau usahakan berjamaah. Kalau khusyuk sudah berat, karena banyaknya pemikiran-pemikiran yang kita lakukan, dan mungkin juga kita tidak buat dakwah yang sepribadi sampai 25 kali, 25 orang sehingga kita tak konsentrasi lagi. Kalau para sahabat kan dia dipanah, tak apa-apa, luka, tak apa-apa, semuanya dalam keadaan normal. Kalau dia dengan solat, dia merasa semua masalah dia akan selesai. Jadi yang mulia, kita mesti berdoa selalu, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat atau tidak, tapi kita doa terus. Berikan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berikan untuk aku dan khusyuk. Di mana kita tahu bahawa apabila kita meninggal dunia, maka bila ada solat kita jaga, kita akan dapat selamat. Kita bayangkanlah kita di dalam tanah yang sempit, berbaring. Ya, pertama ditanya, mereka bertanya kepada kita, apakah perkataan kamu pada laki-laki ini? Kita bilang inilah Nabi Muhammad SAW. Dia sering saya sebut. Setiap bulan saya paling kurang 3 hari selawat. Setiap hari kami di masjid. Lalu kita tidak tahu, ini kamu akan dihukum. Baru tanya tentang solat kita, solat sempurna, baru tanya amal yang lain. Kalau solat kita tak sempurna, kita telah dapat azab. Maka kita laki-laki di rumah yang ada ini memang berat. Karena saya pernah dengar ustaz-ustaz beritahu, kalau seorang perempuan masuk neraka, dia bilang, wahai ibu, suami ibu masuk neraka. Dia bilang, ya Allah, apa boleh buat? Tak dapat saya melarangnya, tak dapat saya menghindarnya. Semoga selamat. Ibu, anak ibu masuk neraka.
Dia pun bilang, ya Allah, selamatkan juga saya. Sebab neraka itu dibakar menjadi putih, dibakar jadi merah menyala, dibakar jadi hitam legam, minum darah bercampur tanah, air timah, air besi. Tapi bila malaikat katakan dua ibu dihukum masuk neraka, dia akan bilang, ya Allah, saya dulu ada suami saya tak ajak saya kepada agama, dia tak ajak saya tutup aurat dengan sempurna, tak ajar saya beribadah dengan baik, solat awal waktu, baca Al-Quran, zikir anak-anak dengan baik. Saya tidak tahu. Mereka beri saya rumah, beri saya mobil, beri saya emas, beri saya kenderaan, makanya enak. Maka suami ini akan ditanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah para sahabat dia punya hakikat ilmu ma'azikir. Ilmu yang dia dengar dari Rasulullah di masjid ini, dia pulang beritahu keluarganya, tetap beritahu keluarganya. Dan di masjid ada begini. Ilmu yang dimaksud, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang menambah iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita belajar tentang virus, belajar tentang molekul atom, belajar tentang perkebunan perikanan, tidak belajar iman. Itu walaupun sarjana, walaupun S2 sampai doktor, profesor, namanya jahil. Karena ilmu yang dimaksud ilmu kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini anak kita supaya kita bangga, nanti dia besar jadi tentara, jadi pemerintah. Bukan kita mau dia jadi orang-orang yang tak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak boleh sifat. Maka ilmu ma'azim ini para sahabat dia menjadi semacam madrasah. Di rumah-rumah mereka jadi madrasah, jadi tempat belajar agama. Setiap hari dia kontrol dengan agama, dengan Al-Quranul Karim. Sehingga keluarlah dari rumah-rumah kita anak-anak yang soleh, anak yang solehan, yang tahu dengan agama. Anak-anak kita latih kenal dengan sifat sahabat. Berdiri kamu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Rasulullah itu ilmu ma'azikir, ulang terus sampai dia hafal. Dalam dan dirinya tahu, oh ternyata dengan sifat sahabat yang membawa kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Selama-lamanya akan bergabung dengan mak bapak aku, datuk nenek aku di surga sana. Yang lain berbahaya kalau tidak ada sifat sahabat seperti itu. Maka itu para sahabat ilmu ma'azikir itu, selain dia berilmu, dia jaga zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu dan keadaan. Kita sudah berlatih tadi dalam ta'lim tadi sore selepas asar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini astagfirullahalazim 100 kali, itu selawat 100 kali, terakhir istighfar, dan kemudian tambah la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itulah kehebatan yang tak ternilai oleh para sahabat. Sesudah surah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat iman amal, surah khusus dan hudud, ilmu zikir yang keempat, ikramul muslimin. Jadi yang dia mulia, kita mesti muliakan satu orang Islam walaupun dia tidak beribadah, karena dia lebih mulia daripada 7 miliar orang kafir. Dan kita ini sekarang selamatkan orang Islam dulu, karena dia saudara kita. Orang tanya kenapa tabligh tak berani dakwah ke orang non-muslim, karena si orang Islam belum sempurna, belum baik. Mak cakap dalam penjara itu 80%, 90% orang Islam. Yang banyak-banyak usaha-usaha maksiat orang Islam. Di mana mereka mau meniru? Jadi kita selamat orang, jumpa orang Islam, terus menerus kita perbaiki orang Islam. Orang Islam sudah baik, maka non-muslim akan melihat ini orang boleh tiru. Kalau tak, dia ditipu orang Islam, dia dibunuh orang Islam, dia bersih orang Islam. Maka sebab itulah ikram muslimin. Kita pertama memuliakan orang-orang tua kita, baik orang tua kandung, orang tua lain yang lebih tua dari kita muliakan, kita hormati. Kita tidak memberikan kecewa. Kemudian kita menghargai sesama kawan, seumur, kan? Kita mencintai anak-anak. Sampai di mana kita kepada anak-anak kita? Ada orang berikan coklat, ada orang
mungkin memberikan mereka hiburan. Tapi yang paling hebat ikram ini adalah ikram agama. Kalau soal beras, soal sembako, soal makanan, itu boleh saja didapat. Kita hampir tak jumpa orang mati kelaparan sekarang. Tetapi orang mati tidak sembahyang banyak. Maka ikram yang paling mulia ini bagaimana kita ikram supaya mereka sholat, supaya mereka ada sifat sahabat, dan mereka dapat kita sampaikan perkara-perkara penting ini. Kemudian ikhlasnya, yang mulia, ikhlas ini penting karena Allah Subhanahu Wa Taala tak mau dia diperserikatkan, tak mau dia duakan. Jaga ikhlas sebelum beramal. Sebelum kita nak keluar 3 hari ini, niat perbaiki diri kita, bukan nak baikkan orang lain, bukan nak betul orang lain. Diri saya sendiri mau saya perbaiki 3 hari. Ikhlas kerana Allah, istighfar sebanyak mungkin. Sedang beramal juga istighfar, bukan dengan maksud ingin mendapatkan ketenaran, mendapatkan terkenal, tidak. Kita semata oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sudah beramal sama. Pada karena aku tak ada karpet masjid, pada karena aku tak ada wakaf masjid, pada karena setan mau kita mati tidak ada amal. Jaga ikhlas insya-Allah. Insya-Allah. Berbuat dan tak berbuat semata kerana Allah, bukan kerana partai, bukan kerana mau calon gubernur, calon bupati, bukan kerana ingin sesuatu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir sudah 5. Bisa bilang dakwah dan tabligh. Hadirin yang mulia, saya mendengar dari orang-orang waktu saya ke Thailand, ada orang beri saya berita gembira. Datuk Rasid ini dia belajar tentang apa tu hakikat syariat makrifat, syariat tarikat hakikat makrifat. Orang suruh cerita. Dia bilang, saya Pak Uzri, Bapak tahu tak ibu amalan Nabi? Semua amalan Nabi ini hebat, dia bilang. Tapi ada ibunya yang paling top. Ibu pejabat kota Malaysia, kantor polisi yang paling besar. Ibu negara, ibu kota. Ibu kandung melahirkan kita. Jadi Bapak sudah dapat ibu amalan Nabi. Orang cerita soal syariat, ya kan? Syariat macam-macam syariat Nabi, Islam syariat. Tapi ibunya syariat Nabi itu apa? Itulah katanya dia juga orang yang berdakwah, orang jauhlah. Salah, saya ulangi. Solat berjamaah. Pertama, syariat Nabi itu ibu amalannya solat berjamaah. Yang kedua baru tarikat jalan itu jauhlah. Kalau kita sudah dapat 40 hari saja dapat waktu berjamaah, Allah dah jamin sifat munafik dan azab api neraka. Jadi tak ada selain kesayangan Nabi itu kepada solat. Tiap jumpa orang dia tanya solat. Kalau dia ingin jabatan kan dia tanya pilih aku ataupun kasih saya apa. Tetap dia solat sampai nak mati boleh sebut solat. Solat itu keindahan bagi dia, kesenangan bagi dia, kesejukan bagi hati dia, dan kebahagiaan bagi penglihatannya. Bila kita solat terus, selawat kepada dia berkali-kali, itulah ibu amalan syariat Nabi. Kalau tarikat, itulah kita jauhlah. Walaupun kita tidak dapat dalam tim jauhlah tadi, tapi dalam surat kita dalam tim, berarti kita satu. Satu hari besok mungkin dengan kita, tapi dalam satu tim, jadi sudah ada 2 kita amalan. Kalau hakikatnya apa Pak? Tahajud di malam hari. Rasulullah sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai dia menangis tempat air matanya tu. Si Aisyah bilang sama ayahnya, begitulah Rasulullah berpikir tak umat. Jadi kita ulang supaya kita hafal dan supaya kita tambah berbahagia. Kalau boleh potong kambing, kita potong kambing, karena kita telah diberi Allah ibu amalan Nabi. Pertama syariatnya adalah solat berjamaah. Kedua, dakwah keliling-keliling kampung itu. Yang ketiga, solat tahajud jangan tinggal. Yang keempat ni dia bilang paling berat Pak Usrin, semuanya berat. 2 kata saja dia bilang, 2 kata saja, yaitu jaga mata.
Saya jumpa pada saat dari dulu jumpa di Mekah, jumpa di sampai di Jakarta, sebenarnya mata tetap dia ke bawah. Dia jumpa kita sampai keluar apa kabar. Jarang dia melihat orang. Tempat sujud mata dia terus. Kalau orang boleh jaga mata, ini dah ada sifat wali. Mata kita, alhamdulillah. Kalau kita boleh jaga awal waktu berjamaah, solat terus, jaga matanya akan terhindar. Tapi kalau kita suka ke pasar, suka nonton-nonton, ke jalan-jalan besar, mungkin mata kita tidak terjaga. Maka dinamakan untuk mendapatkan keenaman sifat sahabat ini, inilah kita mestilah adakan latihan. Latihan kecil ini di rumah, macam mana perang, macam mana peribut, usahakan ada taklim. Usaha ada taklim, menimbulkan cahaya yang terang sampai ke langit. Kapan waktunya? Tak ada dengar pun tak apa. Buat. Nanti Allah akan dudukkan kita satu persatu. Dan suatu hari mungkin tidak kita, mungkin sudah kita nanti. Tapi dalam Islam ini bukannya dalam upaya Rasulullah ini bukan hasilnya, bukan berapa kita dapat, tapi berapa dapat kita buat sesuai dengan protapnya, sesuai dengan sistemnya, sesuai dengan caranya kita buat itu, sesuai dengan sistemnya dan caranya kita. Taklim di masjid kita duduk dengar. Kemudian musyawarah mingguan, musyawarah halakah, kita hadir, kita mendengar terus. Saya dengar dari almarhum Pak Cecep setelah jatuhnya kerajaan Utsman di Turki pada tahun 100 tahun yang lalu itu, maka tidak ada kita Islam di dunia ini. Maka lahirlah usaha Maulana Ilyas ini. Dan inilah usaha yang bergerak seperti khilafah, yang perintahnya sampai ke rumah-rumah setiap orang Islam, yang diamalkan dengan sesungguhnya. Tidak ada pemerintahan karena tidak ada lagi hukum pancung, hukum potong tangan, hukum rajam. Dia hanya berlaku hukum kepada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'rufnya kita ajak kebaikan, nahi munkarnya kita larang. Sebab jihadul akbar itu melawan hawa nafsu. Dan sekarang katanya sudah sampai masa 100 tahun. Setiap 100 tahun ada pergantian. Maka ini akan bermula sistem. Apakah kita akan menuju kembali ke Madinah, atau ada oleh Allah tunjukkan akan tampil usaha-usaha yang meyakinkan manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan lihat ke depan, bukan lihat ke belakang, lihat ke samping, lihat kepada kita sendiri. Salat aku berjamaah. Sekarang kita diminta oleh saat program di rumah ini diusahakan, program jaulah diusahakan semaksimal mungkin. Jadi kita boleh buat daftar rumah-rumah mana, siapa-siapa orang potensi. Tugas kamu hanya menyampaikan, lasta alaihi musaitir. Jangan anta muzakir, bukan kamu yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Apakah Rasul gagal karena pamannya Abu Lahab, Abu Jahal atau Abu Talib? Atau apakah gagal Nabi Ibrahim pada ayahnya? Apakah gagal Nabi Nuh pada anak istrinya? Tidak. Karena dia sudah sesuai dengan sistem Allah Subhanahu wa taala. Usahakan. Jadi kita ini semua ini khususnya di marhala Baitur Rahman dan kebetulan kita di markas, sebagian besar di antara kita sudah beri nama untuk berangkat tanggal 22. Insyaallah ya. Insyaallah. Kita jadikan dengan memberikan mahar, memberikan kontrak pertunangan, jadikan perjanjian dengan mengumpulkan tiap subuh ini berapa dapat. Berdoa kepada Allah SWT malam, ya Allah jadikanlah aku. Kita meniru sifat sahabat. Kita mudah-mudahan dapat mengamalkan yang tadi itu. Orang belajar macam mana, tanya Datuk Rasid ini, bersuluk 40 hari 40 malam. Kita ke Tembora ada juga berapa lama dah? Sama. Tapi kita dapat ibu amalan Nabi, ibu amalan syariat, tarikat, hakikat, marifat. Marifat ini berat, tapi kalau kita latih insya Allah bisa.
Maka berapa bahagianya hadirin sekalian. Sampaikan pada anak isteri kita. Doakan, perjuangkan habis-habisan. Kalau tidak bapak yang bahaya ni nak. Kadang-kadang kau tak pakai jilbab, dapat ada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menangis di malam hari, kenapa tak bisa? Kenapa orang Allah pilih? Kenapa kita tidak? Maka dengan tangan kita itu Allah akan mudahkan kita. Insyaallah. Jadi yang pertama siapa dulu yang akan berangkat bersama saya ke Tanjung Batu? Pak Salam boleh tulis? Boleh. Siapa tulis? 40 hari. Itu Pak Farid. Sunnah berdiri. 40 hari. 40 hari. Berdiri insyaAllah. Pak Idris. Siapa lagi? Siapa lagi? Berdiri. Siapa yang Pak berdiri. Korban berdiri aja dulu. Bangunkan. Mari bangunkan Pak. Bangunkan dia. Pak, bangunkan. Tolong dibangunkan. Allah saksikan. Muhammad Rashid tak berani. Muhammad Rashid. Muhammad Rashid tak. Berapa orang dah? Ini Aswad. Ini boleh? Aswad. Dudun. siapa nama? Aswa. Apa terus? Apa lagi? Ngantar. Padahal ngantar aja tanya mati. Siapa tadi nama? Heri. Pak Agus dah berdiri. Nanti malam nama-namanya mohon dituliskan kepada Heri, Pak, kita. Kita di malam hari. Heri, Berapa bulan? Satu lagi ini. Ya berapa hari belum? Berdiri. Siapa nama? Nama lengkap. Ini kedua. Siapa nama? Salha. Ini latihan Pak, orang latihan masuk tentara 3 tahun akan beri, IPDN 3 tahun. Masuk polisi pun bertahun-tahun sekolah. Ini 40 hari. InsyaAllah boleh pulang bawa surga kepada anak isteri kita. Tanya yang sakti. Abdul Fattah ya? Sidik. Berdiri. Saya bacakan namanya. Ya, insyaAllah. Nama-nama 40 hari Agustus tanggal 21 berangkat atau tanggal 22. Pertama Pak Samiun, yang kedua Pak Abdul Salam, Pak Edi, Pak Idris Awi, Pak Uzrin, kemudian Bang Nuri, Pak Adil Arman, Pak Abu Ansari, Pak Abdul Jalil, Lumanul Hakim, Abdul Fattah, Pak Ayu, Pak Absirwat, Pak Buyung, Pak Abdul Tony, Abu Arif, Muhammad Rashid, Aswad, kemudian yang terakhir itu Salhat. Siapa lagi? Berapa orang? 20. Ini 4 bulan. 10 alhamdulillah. Amin. Siapa lagi yang 40 hari? Dan 40 hari. Bapak sekalian, roh zakat kita berdoa ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim marjuwan tabaraka wa ta'ala an kulli ashabatin sayyidina ajma'in. Ya Allah Rahmanir Rahim, kami ini banyak dosa ya Allah, kami banyak kelemahan ya Allah. Kami belum dapat membimbing isteri kami yang benar ya Allah. Kami juga mohon doa kepada Kau, bantulah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, ikut usaha Rasulullah SAW ya Allah. Kami tidak bawa anak isteri kami selamat ya Allah. Juga orang-orang tua kami yang kami kami ya Allah. Tetangga dan saudara kami ya Allah. Ya Allah beri kemampuan ya Allah, beri hati kami kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Beri kami hasil al-khusyuk wal khudu' ya Allah. Beri kami ilmu mazikir ya Allah. Beri kami muslimin ya Allah, ikhlasnya ya Allah. Dan beri kami kemampuan ya Allah, belajar keluar jalan-Mu ya Allah. Dawa ilallah ya Allah. Biarlah kami berazam ya Allah, 40 hari ya Allah, tanggal 21 nanti ya Allah. Berilah kami ya Allah, bantulah kami, mudahkanlah kami ya Allah. Bila pahula kami tinggalkan ya Allah. Dengan asma hidayah pada negeri kami, kampung kami ya Allah. Jauhkan wabah, kolera, corona segala macam ketakutan kepada kami, ketakutan kepada Engkau ya Allah. Bukan pada penyakit ya Allah, hanya kepada Engkau ya Allah. Beri kami yakin ya Allah. La ilaha illa subhana ini kuntum minaz zalimin. Ya Allah, bantulah kami ya Allah. Bantu kami dapat beri anak kami dengan benar ya Allah. Kami beritahu adik kami dengan benar ya Allah. Tetangga saudara kami ya Allah, Kau azab kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah, kami tak berdaya berdoa ya Allah. Semua di hati-hati kami ya Allah. Yang Rasulullah minta jauh, kita jauhkan ya Allah. Yang Rasul minta kami minta baik-baikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.